Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faras Aliafi. Channel ini akan membahas tentang data science ataupun data analitik dan juga artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning, khususnya buat teman-teman yang nggak punya latar belakang pemrograman ataupun IT, statistika, dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari YouTube series ataupun playlist tentang belajar data science dari awal, mulai dari pemrograman, kemudian dilanjut dengan matematika dan statistik sampai nanti machine learning dan deep learning. Semoga video ini dapat dimengerti karena saya akan coba membahas secara perlahan, kemudian bertahap dan juga praktikal. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya karena saya akan upload secara berkala. Oke, teman-teman, kemarin di video sebelumnya sudah belajar tentang comprehension ya, baik list comprehension, kemudian apalagi kemarin set comprehension, dictionary comprehension, sampai generator comprehension. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang lambda, kemudian map, ya, filter dan reduce. Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya. Nah, jadi kita mulai dengan lambda. Jadi apa itu lambda? Jadi lambda itu adalah anonymous function ya, ibaratnya. Jadi lambda itu adalah function yang lebih ringkas gitu ya. Lebih ringkas dibanding function biasanya. Ya, biasanya lambda ini dalam satu baris nulisnya ya, dan lebih fleksibel karena dia bisa ditaruh atau bisa digunakan di function lainnya ataupun di dalam metode gitu, karena fleksibelnya itu. Misalnya gini, kita coba bikin yang function yang biasanya dulu ya, yang biasa dulu. Misal saya punya penjumlahan ya, saya bikin function penjumlahan x, y gitu ya. Kemudian saya mau menambahkan ya, misalnya gini kan. Nah, kalau misalnya saya gunain penjumlahan itu tambah 1 gitu ya, dia akan keluarnya 2 gitu ya. Saya bisa menggunakan ataupun bikin ya function yang sama ya dengan menggunakan lambda. Saya tulis penjumlahan LMD gitu ya, kemudian kurung, bebas ya mau pakai kurung atau enggak, lambda, kemudian x, y gitu ya, titik 2. Nah, ini parameter tersebut ataupun argumen tersebut kita mau apain? Kita tambahkan, tambah y gitu kan. Nah, ini kalau saya jalanin penjumlahan underscore LMD, saya masukin 1 sama 1 gitu ya, penjumlahan dia akan hasilnya sama gitu ya, karena sebenarnya penggunaan si lambda dan function itu sama gitu ya kegunaannya. Nah, cara bikinnya kayak tadi. Jadi di awal ini adalah argumennya ya, argumennya ataupun parameter yang mau kita masukin. Kemudian setelah titik 2 ini adalah expression ya, ataupun apapun yang mau kita kerjain di dalam function tersebut. Kayak di sini nih ya, ini kan kita mau, ini ekspresinya ya, ataupun expressionnya kita mau menambahkan gitu ya. Nah, di lambda itu juga kita bisa pakai if statement. Misal kita mau gini, misal kita mau lolos LMD gini ya, kita mau bikin lambda ya, lambda x, misalnya gini, punya nilai, saya punya nilai list nilai ya, nilainya itu misalnya 70, kemudian 10, 50, 50, 5, 30, 30, 30, 1, 90, 30 gitu ya. Nah, saya mau ya hasil nantinya itu pakai if statement. Jadi gini, jadi saya mau ngeluarin gini, lolos, kemudian jika x ya lebih besar daripada 50 gitu misalnya ya, else
else itu gagal ini ya. Nah ini kalau saya jalanin, saya tulis gini, lolos gitu ya. Saya masukin angkanya 70 ya, dia akan keluar lolos gitu ya. Jadi kita ibaratnya bikin function cuman dengan cara yang lebih gampang gitu ya, lebih simple, karena dia hanya dalam satu baris gitu ya, dan langsung dimasukkan ke dalam dinamain gitu ibaratnya ya. Jadi dia akan dia akan meloloskan atau mengeluarkan tulisan lolos ketika nilai X ini adalah lebih besar daripada 50. Kalau misalnya saya ganti jadi 30, dia akan jadi gagal gitu ya. Jadi ketika nilai X-nya lebih besar daripada 50, dia akan mengeluarkan lolos ya. Tapi kalau nilai X-nya kurang dari 50, dia akan mengeluarkan gagal. Gitu ya guys ya. Nah kemudian si lambda ini karena dia fleksibel ya, dia bisa dipakai di method ataupun di dalam fungsi yang lain. Contoh, misal saya punya penjualan gitu ya. Saya punya penjualan misalnya saya punya gini. So itu penjualannya 50. Kemudian saya punya apa lagi? Ini jualannya 100. Saya punya ya, penjualannya 60. Saya punya apa lagi? Gorengan deh. Kan saya jualan 40 gitu ya. Saya punya data ini, data penjualan. Nah, saya mau mengurutkan penjualan tersebut berdasarkan angka ini ya, berdasarkan penjualannya. Gitu ya. Penjualan dari item-item ini saya mau urutin berdasarkan penjualannya. Nah, caranya kita bisa langsung gini. Namanya apa ya? Ini nih, penjualan. Ini hasil aja, hasil. Begini. Penjualan dot sort gitu ya. Kemudian key sama dengan misalnya apa? Tadi lambda X ya. Ini kalau saya print jualan ya, dia akan ngurutin ya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kan gini. Jadi baca gini. Karena si sort ini adalah method ya ataupun function lah gitu ya di dalam list ya. Ini kan list ya. Penjualannya adalah kan list. Kita bisa ngurutin sesuai dengan apa yang kita mau ya. Yang mau kita mau ngurutin berdasarkan si penjualan ini, angka-angka ini 50, 100, 60, 80, 40 ini kan nggak ngurut ya. Kita mau ngurutin ya dengan cara indexing ya, indexingnya ini X1 kan akan ngambil 50, 100, 60, 40 gitu ya. Kalau saya jalanin jadi akan menghasilkan seperti ini ya, dimulai dari yang kecil sampai yang besar. Kalau misalnya saya ganti 0, dia akan mengurutkan berdasarkan nama-nama ini ya, dari B kemudian G ya, kemudian M, kemudian S gitu ya. Gitu guys, jadi penggunaan lambda. Nah sekarang kita ingin belajar tentang map. Nah jadi map itu apa? Map itu berarti gini, kita mau mengaplikasikan function baik itu yang menggunakan lambda ataupun yang biasa ke dalam variabel ataupun input yang kita pengen gitu ya. Misalnya gini, kalau misalnya saya contohin pakai yang looping dulu yang biasa. Misalnya gini ya, saya punya nilai misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Saya punya nilai kayak gini. Saya punya nilai gini, kemudian saya mau kuadratin dari nilai-nilai tersebut. Kuadrat. Ya, nilai-nilai tersebut saya mau kuadratin dengan cara menggunakan looping. Kan gini ya, kalau looping for I in nilai gitu ya. Nilai, kemudian hasil for
kuadrat, kemudian 2 gitu kan ya. Dan kalau misalnya saya print itu kan hasil kuadrat kuadrat. Nah ini kalau saya print hasil kuadrat kan hasilnya kayak gini ya, dia akan mengkuadratkan dulu terus masukin satu-satu gitu karena dia looping ya. Kalau misalnya menggunakan lambda kita juga bisa guys ya. Ini saya copy aja nilainya, kemudian saya punya hasil kuadrat ini gitu ya, saya langsung aja lambda list ya, karena hasilnya si map ini adalah berupa objek ya, jadi kita harus merubah menjadi list dulu, map, kemudian tulis functionnya ya, lambda, kemudian x kuadrat ya, kemudian kita masukkan si nilai ini ya. Ini kalau saya print hasil di itu ya, hasilnya akan sama. Nah jadi cara kerja gini, kalau si map ini adalah function ya, kan anonymous function tuh function juga sebenarnya, di lambda ini kan function. Nah map ini dia akan mengaplikasikan function ini ke dalam nilai, ke dalam input yang mau kita lakukan function tersebut ya, atau ke dalam iterables atau istilahnya gitu kalau di Python. Jadi kita mengaplikasikan ini ya ke dalam nilai gitu ya, jadi maka ini akan sama gitu. Nah kita juga bisa menggunakan map ya dengan di dalam function ataupun di dalam method gitu ya. Misalnya kalau tadi ya, misalnya nih saya punya nama di, kemudian Jajang, kemudian Nia, kemudian Rizky. Gini ya, saya mau hasil kapital, saya mau mengkapitalkan ya ataupun membuat nama-nama tersebut menjadi huruf kapital semua dengan cara looping. Ya, hasil kapital dot pen ya, kemudian i dot upper ya. Nah upper ini kan sebenarnya metode ya yang dipunyai oleh si string gitu ya, tipe data string. Nah ini kalau misalnya saya print hasil dia akan menghasilkan nama-nama tersebut menjadi huruf kapital semua gitu ya. Dia menggunakan metode ya menggunakan metode, aplikasikan metode ke dalam di nama-nama tersebut. Itu kalau menggunakan looping. Nah kita bisa menggunakan si si map gitu ya, kayak gini guys. Saya copy aja nama-nama itu, ditulis hasil kapital MD dengan lambda sorry, saya coba dulu ini map. Nah kemudian saya tulis str dot upper ya, koma nama, lalu saya print hasil li, dia keluarnya akan sama ya. Nah kenapa saya di sini tulisnya seperti ini, nggak pakai tanda kurung gini ya, karena secara otomatis si map ini sudah mengaplikasikan hal tersebut gitu ya. Jadi kita nggak perlu tulis lagi di tanda kurungnya. Nah jadi cara kerjanya map tuh kayak tadi ya, kita mengaplikasikan function ya ataupun metode ke dalam ini ya, ke dalam iterables ataupun ke dalam variabel yang mau kita lakukan function tersebut ya, implementasikan function tersebut gitu guys. Itu kalau misalnya map. Ada juga yang namanya filter. Nah filter ini
cara kerjanya gini. Dia itu akan menghasilkan boolean ya, menghasilkan boolean yang hanya menampilkan atau menghasilkan yang true aja. Lagi nih, saya punya nilai ya, saya punya nilai 70 dan 50, 30, 30, 20, 5 gitu ya, 5, 10, 90, 100. Nah, saya menggunakan looping ya untuk memfilter nilai-nilai yang lebih besar daripada lebih besar daripada 50 gitu misalnya ya. Karena kan gini kalau di looping, for I in nilai gitu ya, jika I lebih besar daripada 50 maka kita print I gitu kan ya. Ini ya kan, gini hasil filter dengan I gitu ya, saya print filter. Nah, dia akan keluar seperti ini kan ya. Dia memfilter gitu ya, memfilter yang lebih besar daripada 50. Makanya yang keluarkan 70, 80, 90 dan 100. Itu kalau menggunakan looping. Bisa juga menggunakan function. Kita definisi. Ini kita copy dulu ininya. Saya punya function misalnya lolos gitu ya, function lolos, dan saya masukkan nilai gini. Ini namanya bebas ya, ini biar teman-teman kebayang aja, function lolos ya. Kemudian saya mau tadi sama hasil filter, kemudian saya looping if I lebih besar daripada 10 tadi ya, 10 daripada 50, kemudian saya mau hasil filter dot, kemudian saya return filter ini ya. Nah, saya kalau misalnya saya jalanin gini, close, kemudian saya masukin nilai dia akan menghasilkan yang sama kalau menggunakan function ya. Kalau misalnya menggunakan lambda gini, itu lebih lebih simple gitu ya, lebih simple. Saya copy aja, dan misalnya hasil filter for LND gitu ya, sama dengan misalnya gini, saya bikin list, kemudian ya, x besar daripada kemudian nilai, saya print hasil filter, dia akan keluarnya sama. Nah, sama kayak si map juga, si filter ini menghasilkan objek ya, makanya kita harus rubah dulu menjadi list. Cara kerjanya sama, dia akan memfilter dengan menggunakan function ini ke dalam si nilai ini ya, ataupun ke dalam variabel yang kita mau apply function tersebut. Tapi karena ini filter, dia hanya menghasilkan boolean yang berupa true ya. Jadi dia hanya menghasilkan yang berupa true, yang benar aja gitu, yang benar. Nah,
si map ini juga bisa digabung dengan si filter. Misalnya gini, saya punya nama itu ada apa ya, Andi, kemudian Jajang, kemudian Indra, ya, kemudian punya Dwi, kemudian punya Anji. Saya mau memfilter nama-nama ini ya, yang hanya karakternya lebih dari 3 ya. Filter apa ya, filter new gitulah ya, filter nama deh, filter nama. Kayak gini, saya buat list ya, map, kemudian lambda, kemudian saya mau printnya gini, saya mau print yang lebih besar dari karakter nama. Kemudian saya filter ya, filter, kemudian nama dan karakternya ya dari 3, kemudian ini kalau saya print hasil filter di apa nih guys, dan kalau enak ini ya, belum masuk ya. Nah, dia akan keluar seperti ini ya, jadi dia akan memfilter ya, memfilter dulu, dibacanya dia akan memfilter dulu yang lebih dari 3 karakter ya, filter dulu siapa aja yang lebih dari 3 karakter, berarti ada Andi, Jajang, dan Indra gitu ya. Kemudian hasil filteran tersebut kita mapping ya, untuk di print gitu ya, untuk di print dengan ini ya, nama ini gitu ya. Jadi ini penggunaan atau penggabungan map dengan filter, bisa digabung gitu ya. Kemudian kita juga punya yang namanya reduce. Nah ini dulu import dulu ya, from reduce. Misal gini, saya punya nilai 1, 2, 3, 5 gini ya. Nah kalau reduce ini gini guys, cara kerjanya dia kumulatif ya, jadi akan menambahkan hasil sebelumnya dengan input ataupun elemen setelahnya. Ini biar teman-teman kebayang, hasil reduce gitu ya, tulis reduce, kemudian cara kerjanya dia gini, dia akan menambahkan ya, misal gini, lambda x, kemudian y, kemudian x tambah, misalnya kalau saya print hasil reduce ya 15, jadi dia akan gini, cara bacanya gini, kan reduce itu isinya sama kayak tadi ya, ini function yang mau kita apply, kemudian ini adalah variabel yang kita bisa iterasi atau mau kita apply function tersebut. Nah karena saya mau menambahkan ya, ini sebenarnya bisa diganti-ganti bebas. Nah jadi cara kalian gini, si x ini isinya 1, y ini isinya 2 ya. Nah kemudian dia ditambahin dulu, 1 tambah 2 hasilnya adalah 3 ya kan. Nah 3 ini sekarang menjadi x ya, x ini sekarang isinya 3 gitu ya. Nah kemudian 3 yang ini itu menjadi y ya, jadi 3 tambah 3 sekarang jadi 6 ya, 6 itu adalah x ya, adalah x, kemudian y itu adalah 4 ya, 6 tambah 4 10 ya, 10 sekarang menjadi x ya, kemudian 5 menjadi y gitu ya. Jadi dia kumulatif gitu, kumulatif sampai nanti yang ataupun elemen yang ada di sini itu habis gitu ya, dia akan berhenti, makanya hasilnya 15
Nah, di dalam reduce itu ada juga yang namanya initial value. Ini saya copy aja. Ada yang namanya initial value. Ini kalau misalnya saya tambahin 10 gini ya, koma 10, dia akan menghasilkan 25. Ya. Kenapa 25? Karena di nilai awalnya, makanya namanya initial value ya. Nilai awalnya itu ada 10. Jadi X yang pertama itu isinya 10. 10 ditambah 1, 11 ya. Kemudian 11 ini menjadi X, 2 ini menjadi Y, jadi 11 tambah 2 itu adalah 13. Ya kan? Kemudian 13 ditambah 3, 16. Kemudian 16 tambah 4, 20. 20 tambah 5 jadi 25. Gitu. Oke guys. Jadi itu ya perbedaan reduce, filter, dan map dan lambda. Ini bisa dikombinasiin dengan kreatif apapun teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Teman-teman bisa latihan lagi dengan notebook ini, bisa di-download di bawah karena saya akan upload di link di bawah tersebut. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bisa disebarkan, dan sampai bertemu di video setelahnya ya. Thank you.